Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum, pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Selamat berbahagia, sejahtera, bercengkrama dengan keluarga. Untuk saat ini suasana di rumah saya ini hujan ya, rintik-rintik di luar, dan suhu udara cukup dingin ini, kayak hampir mirip-mirip dengan puncak lah itu, puncak. Kemudian kalau di Semarang itu ya di Bandungan, di Kopeng, ya hampir seperti itu untuk saat ini udaranya. Kabut sudah mulai turun dan ini saya sengaja untuk membuat video sambil menikmati udara yang sejuk, dan kepada rekan-rekan SHMH juga bersantai, bercengkrama dengan keluarga sambil menyalakan YouTube channel SHMH, sehingga kebahagiaan keluarga dapat, ilmu hukumnya dapat. Dalam artian dapat ya sebagaimana yang saya mampu ya, karena pengelola SHMH ini juga bukan merupakan yang ahli-ahli yang tersohor. Kita belajar bersama. Kalau dikatakan ahli yang tersohor kan nggak bisa nih, walaupun mungkin saya paham hukum, kalau tidak dalam hal didukung oleh oleh ijazah, misalnya harus doktor atau profesor, ya nggak mampu. Saya bukan profesor ini, jadi tidak termasuk dalam kategori yang ahli, tapi ya bisa lah insya Allah. Dan begini cara saya membawakan pembahasan hukum dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang dengan tujuan bahasa yang mudah dimengerti. Pasal 507 KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026, dan bunyinya adalah: setiap orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan surat utang suatu negara atau bagian dari negara tersebut, saham atau surat utang dari suatu perkumpulan, yayasan atau perseroan, mempengaruhi supaya membeli atau ikut mengambil bagian, menyembunyikan atau menutupi keadaan atau hal yang sebenarnya, atau memberikan harapan palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Kategori 5 ini 500 juta dendanya. Ini bahasanya enak ini. Setiap orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan surat utang suatu negara. Suatu negara. Ini bahasanya enak. Ini kalau di tempat saya ini, logo di bawah meja saya ini ada tulisannya: Muncul Sinar Soraya Financial Intermediary ya. Kalau bahasa Indonesianya atau bahasa kesehariannya adalah maklar, gitu kan. Tapi saya tulis dengan Financial Intermediary. Nah, ini bahasanya di dalam KUHP baru ini di pasal 507 ini halus. Setiap orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan, ya kan, membantu menjualkan kan sama saja maklar kan, ya enggak? Nah, orang ini menjualkan suatu surat utang suatu negara. Jadi bukan negara kita ini maksudnya, tapi ada surat utang negara lain itu kan, dijuallah di sini kan gitu, dijuallah di Indonesia. Atau juga saham perusahaan, atau juga utang dari suatu perkumpulan atau yayasan atau perseroan, kemudian mempengaruhi agar ada orang atau negara kita itu ikut membeli, mempengaruhi, ikut membeli. Oh, ini perusahaannya sana, ini indeksnya seperti ini, kenaikan keuntungannya sekian persen, pertumbuhannya bonafit, dan ini agar akan nanti dalam 1-2 bulan aja pasti akan naik begitu kan, dari Rp5.000 per lembar menjadi Rp50.000 per lembar, itu kan bla bla bla. Nah, maklar kan kadang begitu, kalau maklar yang tidak jujur gitu kan. Kalau saya termasuk yang jujur gitu kan. Nah, dia menutupi keadaan yang sebenarnya sebetulnya bohong gitu ya. Pada betulnya nggak mungkin itu terjadi kenaikan juga, tidak mungkin terjadi kenaikan harga dari saham, dan tidak, perusahaannya sebetulnya pilot tidak disampaikan, malah disampaikan sebaliknya kemudian kan. Nah, akhirnya karena adanya hal-hal yang nyata dan disembunyikan dan ditutupi oleh si pelaku,
atau juga memberikan harapan yang palsu itu tadi, nanti dalam 2 bulan akan naik, ini begini kan gitu kan. Karena ini adalah surat utang dari suatu perkumpulan, yayasan atau perseroan mempengaruhi supaya membeli atau ikut mengambil bagian. Ya, misalnya surat utangnya 100 miliar ya, tidak punya duit 100 miliar ya, ya punyanya 5 miliar, dia memberikannya hanya 5 miliar, kemudian patungan, itu namanya mengambil bagian, jadi tidak seluruhnya. Jadi yang diatur di sini baik membeli seluruhnya 100 miliar ataupun hanya sebagian. Nah, pelaku ini bohong kan gitu. Nah, karena bohongnya ini maka dia dipidana 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Jadi secara singkat ini adalah maklar yang menjual surat utang suatu negara lain ke sini dengan menyembunyikan, menutup-nutupi yang hal sebenarnya, dan dia memberikan harapan yang palsu. Harapan yang palsu dalam hal ini ya yang bisa dicontohkan adalah keuntungan. Dan yang menjadi korban tidak harus membeli seluruhnya, misalnya senilai surat berharga atau surat utang dari suatu perkumpulan itu misalnya 100 miliar tadi, tidak harus satu orang, tapi bisa jadi satu surat dibeli oleh beberapa orang sehingga ada unsur ikut mengambil bagian. Nah, akhirnya kan orang-orang ini menjadi korban atas kelakuan dari si maklar itu. Cuma di sini tulisannya bagus ini, menolong menjualkan. Berarti financial intermediary ini berarti termasuk yang penolong ini ternyata kalau membaca ini, menolong menjualkan. Nah, kalau saya itu menghubungkan antara investor yang punya uang dengan orang yang punya barang. Misalnya pengerjaan tol sesi 1, misalnya mengerjakan tol Jogja Bawen sesi 1, orangnya dari mana-mana, dari luar kota Jogja, tidak paham wilayah Jogja, nggak saya yang mengkondisikan. Oh ya, kebutuhan misalnya membutuhkan base cost, saya mengkondisikan teman-teman. Ini uangnya berapa? Oh katakanlah ada kebutuhan uang 5 miliar, uang 5 miliar masuk ke saya, kemudian saya mengkondisikan base cost, setiap base cost yang masuk saya bayarkan. Nah, sehingga uang investor aman di saya dan pemilik produsen base cost pasti terbayarlah. Itulah di saya. Berarti saya termasuk yang penolong ini. Bahasanya di sini financial intermediary. Muncul sinar soraya selain pengelola SHMH. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-304 membahas pasal 507 KUHP. Terima kasih kepada seluruh rekan SHMH yang sudah menonton semua video dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang saya sampaikan salah atau keliru, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan kritik yang membangun, saran pendapat yang membangun channel SHMH melalui kolom komentar di bawah video SHMH. Bagi yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih. Bagi yang belum, saya berharap dengan sangat dan hormat untuk subscribe channel SHMH. Sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.